Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan NBI 14122000002, nomor absen 08. Di sini saya akan memaparkan yaitu pengukuran produktivitas berdasarkan model-modelnya dengan pendekatan posfak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Erni Puspanantasari. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu di sini ada studi kasus pengukuran produktivitas dengan pendekatan model posfak ya. Berikut data keuangan perusahaan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, dan modal seperti yang diuraikan pada tabel 1A sampai 2A. Nah, yang pertama yaitu yang 1A itu ada tabel keuangan produksi, organisasi, sama penjualan. Yang 2A yaitu ada produk, tenaga kerja, sama modal. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini hanya produksi karena untuk yang organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal itu sama saja cara pengerjaannya. Kita langsung bahas saja yaitu di sini ada tabel keuangan produksi yaitu yang sudah didapatkan rasio produktivitas produksinya dengan rumus yaitu pendapatan bersih dibagi dengan HPP. Dengan data seperti ini, nah, di sini ada grafik rasio produktivitas produksinya sampai dari bulan Januari sampai April, karena di sini saya dengan NBI genap yaitu dengan bulannya 16 bulan, yaitu saya mengambilnya dari Januari 2023 sampai April 2024, yaitu pas 16 bulan ya. Nah, dari di sini kita bisa mendapatkan yaitu berdasarkan analisis grafik rasio produktivitas produksi pada gambar 1B, maka dapat dianalisis beberapa kondisi berikut, yaitu rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 0,94, yaitu pada bulan Desember 2023. Rasio produktivitas produksi terendah ada di Agustus 2023 dengan angka 0,55. Rasio produktivitas produksi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah, yaitu ada pada bulan Februari 2024 dengan angka 0,75. Nah, di sini ada tabel 5B yaitu hasil perhitungan indeks produktivitas IP produksi, yaitu didapatkan rumusnya yaitu C yang tadi itu dibagi dengan periode dasar. Di sini juga ada grafik yaitu indeks produktivitas IP produksi. Nah, dari hasil perhitungan indeks produktivitas produksi dihasilkan yaitu maka dapat dianalisis beberapa kondisi berikut yaitu indeks produktivitas produksi tertinggi ada di bulan Desember 2023 yaitu dengan angka 157. Yang terendah ada di bulan Agustus 2023 dengan angka 91. Yang tengah-tengah yaitu ada di Februari 2024 dengan angka 125. Di sini
karena kita tidak usah menghitung nilai keuangan yang lain, kita cuman produk, yaitu kita langsung ke rasio produktivitas dan indeks produktivitas keseluruhan aspek, yaitu hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas, hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek dari produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, modal, yaitu sebelumnya saya sudah menghitung, dan ini hasilnya, yaitu dari bulan Januari 2023 sampai April 2024, yaitu dengan eh, rasio produktivitas produksi totalnya yaitu 11,71, organisasi yaitu 27,38, penjualan 63,96, produk dengan angka 5,98, tenaga kerja 856,45, dan modal dengan angka 18,44. Dengan rata-rata produksi 0,73, organisasi 1,71, penjualan 4, produk 0,37, tenaga kerja 53,53, modal 1,15. Di sini juga saya eh, ada grafiknya juga, grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek, yaitu tertinggi berada di tenaga kerja. Analisis grafik rasio produktivitas berdasarkan gambar 1C, grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi yaitu eh, diperoleh di tenaga kerja yaitu 53,53, terendah di produk yaitu 0,37, dan tengah-tengah yaitu ada di modal 1,15. Nah, di sini tabel 22D ini yaitu membahas peningkatan perbaikan produktivitas. Bagian produktivitas yaitu produk, karena di sini yang terendah itu produk ya. Jadi kita di sini perbaikan produktivitasnya produk. Kriteria produksinya itu gross margin, direct product cost, tindakan perbaikan yaitu evaluasi ulang desain dan bahan produk untuk efisiensi biaya, pengembangan variasi produk sesuai kebutuhan pasar, analisis nilai untuk meningkatkan keuntungan produk, meningkatkan kualitas produk berdasarkan tanggapan pelanggan. Nah, di sini ada yang lebih rincinya, yaitu bagaimanakah evaluasi ulang desain produk yang baik, yaitu menyesuaikan desain agar lebih sederhana dan fungsional, mengurangi bagian-bagian yang tidak menambah nilai, serta membuat produk lebih mudah diproduksi. Yang nomor dua, yaitu bagaimanakah evaluasi ulang bahan produk yang baik, yaitu memilih bahan baku alternatif yang lebih murah, lebih kuat, atau lebih ringan, dengan tetap mempertahankan standar kualitas dan memenuhi preferensi konsumen. Yang nomor tiga yaitu bagaimanakah pengembangan produk yang baik, yaitu melakukan inovasi pada fitur atau model produk berdasarkan tren pasar, melakukan pengujian prototipe sebelum produksi massal, dan mengutamakan kebutuhan serta keinginan konsumen. Yang nomor empat yaitu bagaimanakah analisis nilai produk yang baik, yaitu menghitung manfaat versus biaya dari setiap fitur produk, mempertahankan fitur yang memiliki nilai tambah tinggi, serta menghilangkan atau menyederhanakan fitur yang tidak penting. Nomor lima yaitu bagaimanakah peningkatan kualitas produk yang baik, yaitu melakukan inspeksi kualitas secara rutin, menerima dan menindaklanjuti feedback pelanggan, serta memperbaiki kekurangan produk berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil pengukuran
produktivitas dengan pendekatan pospak terhadap enam aspek, yaitu produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, dan modal. Selama 16 bulan, observasi dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas setiap aspek memiliki fluktuasi yang signifikan setiap bulan, menunjukkan bahwa performa perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal secara dinamis. Aspek dengan produktivitas tertinggi secara umum adalah penjualan, yang ditunjukkan oleh nilai rasio dan indeks produktivitas yang relatif stabil dan tinggi, menandakan efisiensi dalam proses pemasaran dan pengelolaan biaya penjualan. Aspek dengan produktivitas terendah adalah produk, baik dari sisi rasio maupun indeks produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara biaya langsung dan laba kotor produk, sehingga diperlukan tindakan perbaikan secara menyeluruh pada desain, bahan, hingga nilai produk. Model postpak sangat berguna untuk mengidentifikasi aspek yang lemah dan menentukan prioritas perbaikan secara objektif dan terukur. Rekomendasi strategis yang disarankan adalah fokus pada perbaikan desain produk, pemilihan bahan baku yang lebih efisien, serta inovasi produk yang dapat meningkatkan margin keuntungan dan menurunkan biaya langsung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.